Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah, pagi ini kita kelihatan sehat walafiat. Sepertinya pilpres tidak berpengaruh terhadap kesehatan kita. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan berkirim salam kepadanya, assalamu alayka ya Rasulullah. Segenap pengurus Masjid Darul Aman dan jajaran yang saya muliakan, Bapak Ibu hadirin hadirat, tokoh masyarakat, alim ulama, ketua RT, ketua RW yang berhadir, yang semoga dimuliakan Allah. Sebentar lagi insya Allah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Jarang orang yang tak sebut dengan kalimat suci. Bahkan ibu-ibu nyanyi saya dengar pakai kalimat suci juga. Kenapa? Memang banyak isyarat-isyarat dari Rasulullah yang menunjukkan kemuliaan bulan Ramadan itu. Mulai dari bulan Rajab, Sa'ban, Nabi selalu bermohon waballighna Ramadan, waballighna Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Begitu berharapnya Rasulullah akan bertemu dengan bulan Ramadan. Ibu bapak, kitakah yang mendatangi Ramadan atau Ramadankah yang mendatangi kita? Dalam tulisan Profesor Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah itu, Ramadan itu yang datang kepada kita, dan kedatangannya itu ada yang memberikan sesuatu, ada yang cuma lewat melambaikan tangan, ada yang cukup salaman saja pergi tanpa meninggalkan apa-apa. Rupanya tergantung bagaimana kita menyambut kedatangan tamu agung itu. Kalau datang seorang pejabat tinggi negara, presiden lah umpamanya, datang ke masjid kita ini, kalimatnya tetap ahlan wa sahlan. Tetap itu. Tapi kalau Ramadan yang mau datang, ini tamu agung. Kalimatnya bukan lagi ahlan wa sahlan, tidak matching Pak. Terlalu rendah kalimat itu kalau dibanding dengan Ramadan yang mau datang. Maka Nabi ucapkan marhaban ya Ramadan. Kita buat spanduk di masjid kita ini, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Kalau sudah masuk bulan Sa'ban ini, Nabi dah mulai nih gerilya ini. Nanti selesai nisfu Sa'ban, Nabi semakin gencar ini gerilya menyampaikan 15 hari lagi Ramadan mau datang. Besok 10 hari lagi Ramadan mau tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Begitu semangatnya Rasulullah. Maka Bapak Ibu yang sebenarnya ada 3 cara orang menyambut datangnya bulan Ramadan. Yang pertama, ada yang menyambut datangnya Ramadan itu dengan rasa takut. Takut. Bukan takut tak makan siang, enggak. Ada juga sih memang yang tak
Yang takutnya itu tak makan siang. Gawat nanti nih, istri saya tak masak lagi siang, nanti bahaya. Mau makan tempat lain nanti tutup pula. Tapi ada yang tutup depan, buka belakang. Bukan itu Bapak yang sebenarnya, kan ada yang takut perekonomiannya terganggu. Ini datang Ramadan besok nih, tak bisa kita menggalas siang lagi nih. Kurang-kurangilah jajan sekarang, payah kita besok. Rumah makan kita tuh bisa buka lagi dah. Lontong pagi tak bisa dah, hemat-hemat lah sekarang. Takut Pak. Bukannya takut tak makannya, takut perekonomiannya terganggu karena datangnya bulan Ramadan. Maka dibuatlah segala macam isu, statement, peraturan, akhirnya sampai ke puncak pembodohan terhadap kita umat Islam. Apa itu? Orang berpuasa mesti menghargai orang tidak berpuasa. Terbalik nih Pak. Orang yang berpuasa mesti menghargai orang yang tidak berpuasa. Nah, kita puasa nih Pak, datang kawan merokok dia. Tak boleh kita marah, mesti kita hargai dia. Ini kan sudah luar biasa. Ini berkat tertidurnya pejabat-pejabat kita. Mestinya yang benar ialah orang tak puasa menghargai orang yang berpuasa. Kenapa? Memang bulannya bulan puasa. Bukan bulan tidak berpuasa. Kalau di Bali saja datang nyepi, pesawat terbang pun tak boleh lewat. Coba bayangkan tuh kan. Nah, Bapak yang semuliakan, ada yang takut. Dan siapa yang paling takut dengan datangnya bulan Ramadan? Tadi saya sebut manusia. Wasuf fidatul sayatin. Yang paling takut dengan datang bulan Ramadan, syaitan. Kenapa? Wasuf fidatul sayatin, syaitan tak boleh bebas bergerak selama bulan Ramadan. Dipasang tuh chip di handphone syaitan, dipantau terus selama bulan Ramadan. Tengok, sampai pula bangkinang syaitan ni katanya. Tak boleh bebas bergerak. Kenapa? Karena menghargai dan memuliakan bulan Ramadan. Coba bayangkan, syaitan saja disuruh memuliakan bulan Ramadan. Syaitan kata Allah, besok Ramadan kalian tak boleh bebas bergerak tuh. Setan saja Pak tak boleh bergerak bebas selama bulan Ramadan. Kok ada manusia yang menyuruh hargai orang yang tidak berpuasa? Setan hargai itu orang puasa. Jangan bergerak sembarangan, jangan membuat apa sembarangan. Hargai orang-orang berpuasa. Ini bulan Ramadan, bulannya berpuasa. Kok ada pula undang-undangnya yang terbalik. Nah, apa yang saya muliakan? Kenapa syaitan pun harus memuliakan bulan Ramadan? Iza jaa Ramadan syahrul mubarakah. Apabila datang bulan Ramadan, yaitu bulan penuh berkah. Jadi jangan takut pula rezeki kita berkurang selama bulan Ramadan. Yang salah itu terkadang bukan rezeki berkurang, cara mempergunakan rezeki itu yang berlebihan. Kita tahu betul tuh Pak. Tahu betul kita beli 4 minuman Tuhan nanti berbuka puasa, takkan habis. Tapi kok dibeli terus? Tahu betul kita tuh, besok puasa pertama, suhu 45 derajat di kota Pekanbaru. Panasnya bukan main, kita tidak keluar. Keluarnya kapan? Nanti pasar Ramadan sore. Panas, meleleh, keringat, nampak es rumput laut, 1. Nampak air kelapa muda, 1. Es tebu, 1. Apa lagi? Cendol, 1 pula. Dia tahu nak akan habis nih. Tapi tak terkendali. Tak terkendali, ini membludak ini. Dan itu bagian dari kegembiraan yang tidak terkendali. Kata Rasulullah, lis-shaimin farhatan. Lil iftar
wa qailai rabbi. Kata Rasulullah, orang yang berpuasa itu memperoleh dua kegembiraan yang tak ada didapatkan oleh orang tidak berpuasa. Kapan? Yang pertama ketika hendak berbuka puasa. Itu gembiranya orang berpuasa. Jam 6 disetel itu, jam 18 setel itu radio RRI Kota Pekanbaru Pro 4. Disiarkanlah, sebentar lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau untuk mendengarkan santapan rohani Ramadan, pembacaan ayat suci Al-Quran, dan beduk tanda berbuka puasa. Bergabung, dengarkan santapan, dengarkan baca Quran, sampailah saatnya. Sekarang kita dengarkan detik-detik mendengarkan beduk tanda berbuka puasa dari Masjid Agung An-Nur Kota Provinsi Riau. Simak baik-baik itu gembira tu Pak, nengok tu. Terdeng deng 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 deng. Terdeng deng 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 deng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muflihun, Wali Kota Pekanbaru, mengucapkan selamat berbuka puasa. Kita simak tu Pak, saking bahagianya kita. Besok kapan kebahagiaan yang kedua? Yaitu ketika bertemu dengan Allah, lupa segala masalah. Apapun masalah, bertemu dengan Allah, lupa. Makanya ibu bapak, kenapa Nabi Muhammad seberat apapun masalahnya, pamannya meninggal, istrinya meninggal, kesedihan luar biasa, ancaman nyawa, taruhannya, tekanan ekonomi yang begitu berat, tekanan politik yang begitu dahsyat. Tapi Nabi Muhammad tidak mau meninggalkan masjid. Seberat itu masalah, Nabi tak meninggalkan masjid. Kalau kita kan terbalik, kenapa tak ke masjid bu? Sakit kepala. Justru sakit kepala itu ke masjid Pak. Yang boleh ke masjid Pak, aduh ngatur anak-anak nakal betul anak-anak. Justru ada masalah ke masjid. Kadang ada masalah pergi ke mall SKA, pulang dari mall SKA bertambah masalah. Apa masalahnya? Yang mau beli banyak, duit tak cukup. Masalah lagi. Maka Nabi Muhammad tak pernah meninggalkan masjid. Banyak masalah masjid. Lapornya kepada siapa? Allah. Akhirnya apa? Dia diajak oleh Jibril untuk menemui Allah. Bertemu dengan Allah, melupakan masalah. Salat kita kata Rasul bertemu dengan Allah. Mi'rajul mukminin. Maka waktu salat kita lupa dengan masalah. Bahagia sekali waktu salat itu. Kan pernah Nabi ngomong kepada Bilal, ya Bilal, wahai Bilal, rehlana bis salat. Rehatkan kami dengan solat. Rehatkan kita ini dengan solat. Relax Pak. Maka lupa masalah. Nah, yuklah berangkat, kata Nabi Muhammad. Nah, jangan dulu, kata Jibril. Kenapa? Sucikan dulu. Kita menghadap yang maha suci, sucikan dulu. Tidak, kadang tidak disucikan, mau solat, Allahu Akbar, sombongnya belum dibuang. Angkuhnya masih ada, rianya masih banyak, iri hati dengkinya belum kita tinggalkan. Sholat juga Allahu Akbar, tak nyaman Pak, tak jumpa. Akhirnya yang gelap di depan tak bisa kita sinari dengan cahaya hati kita yang sudah mulai redup, sudah ditutupi oleh bintik-bintik hitam dosa dan kesalahan kita. Akhirnya tidak nampak siapa yang di depan ini. Maka dalam diskusi Allah sebutkan, kalau hambaku baca alhamdulillahirabbil alamin, aku jawab kata Allah, hamidani abdi. Ketika hambaku baca ar-rahmanir rahim, aku jawab kata Allah, asna alayya abdi. Nah, coba. Sampailah puncaknya ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Aku jawab kata Allah, haza li abdi ma sa'ala. Ini untukmu, ini untuk meminta apa saja yang kamu mau. Ternyata tidak sadar kita, tidak terasa nih Allah sangat dekat itu. Kenapa? Lampu kita tak nyala lagi. Akhirnya solat orang, solat kita tak merasakan apa-apa.
Maka oleh Jibril, belum boleh Muhammad, sucikan dulu dirimu. Dibedah dadanya, disucikan, dibuang. Dah, sudah bersih, masukkan lagi. Yuk, kita temui Allah sekarang, kata Rasulullah. Belum boleh Muhammad. Kenapa belum boleh? Bekalmu belum cukup. Apa yang kamu omongkan nanti ketemu dengan Allah? Dimasukkan bekal dulu Pak. Iman, ilmu, hikmah. Iman saja tak cukup. Kenapa tak cukup? Semangat beribadah kuat, ilmu tak ada. Akhirnya dibohong-bohongi oleh orang. Itu akibatnya Pak. Dengan dalih ini adalah agama. Kalau tidak seperti itu terkadang. Maka apa yang semuliakan, kayak kita nyoblos itulah Pak. Kemarin tuh malam sudah dipersiapkan, besok presiden siapa mau dipilih, siapkan. Jangan bingung besok TPS. Untuk DPD siapa? Untuk DPR RI siapa? Untuk DPRD provinsi siapa orangnya? DPRD kota siapa orangnya? Nah, sudah dipersiapkan. Besok masuk, buka tam, selesai. Bekal yang cukup Muhammad, masukkan iman, dimasukkan ilmu, dimasukkan hikmah. Karena iman hidup terarah, karena ilmu hidup jadi mudah, karena hikmah hidup kita ini bahagia. Tak cepat-cepat ngambil keputusan, ambil hikmahnya. Nah, Pak Bu yang saya muliakan, Ibu tuh kok setiap saya ceramah kok tidur terus. Terus marah kita. Enggak, rupanya dia tidur karena menikmati ceramah kita, Pak. Itu hikmah. Enggak semuanya itu harus kita berpandangan negatif. Tapi orang yang pandangannya negatif tak dapat hikmah, selalu menyimpulkan sesuatu dengan keliru. Maka Nabi bekali dulu. Ayo menemui Allah. Belum boleh Muhammad. Ini Pak. Ketika Nabi Muhammad berkhutbah di bulan Sa'ban, akhir Sa'ban. Irtaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam alal mimbari daraja faqala amin. Nabi naik ke tangga pertama, dia ngangkat tangan, dia mengucapkan amin. Seluruh jemaah kaget. Jumat tu Pak. Kaget jemaah. Ngapain Nabi ngomong sendiri? Tummartaqassaniyata faqala amin. Naik pula ke tangga kedua, angkat tangan lagi. Amin. Semakin terfokus jemaah memperhatikan Rasulullah. Ada apa ini? Tummartaqassalisata faqala amin. Lalu naik ke tangga ketiga, dia angkat tangan lagi. Amin. Bingung nih jemaah, ada apa? Ada apa? Nabi berkhutbah. Selesai sholat Jumat, tidak ada satupun jemaah yang keluar. Begitu tertibnya jemaah di zaman Nabi. Kalau Nabi tak keluar, jemaah tak keluar. Wajar kalau Nabi mengatakan khairun nas qarni, tsumma allazi yalunahum, tsumma allazi yalunahum. Kata Rasulullah, manusia terbaik itu di zamanku. Tak keluar Nabi, tak keluar itu jemaah, Pak. Itu hebat itu. Yang terbaik itu zamanku, kata Rasulullah. Kalau masjid kita gitu juga mungkinnya, saya tak keluar imam, tak keluar pula jemaah. Masjid kita, Pak. Sampai Ali ngomong apa kata Ali? Ada sahabat bertanya kepada Ali, "Hei Ali, ya. Kenapa di zaman Nabi Muhammad adem-adem saja? Zaman Abu Bakar tenang-tenang saja. Zaman Umar tak ada gejolak. Zaman Utsman masih baik-baik. Kenapa di zamanmu terjadi banyak perpecahan di kalangan umat Islam?" Muawiyah protes, Khawarij keluar, Murji'ah keluar. Khawarij membunuh Ali bin Abi Thalib. Apa jawab Ali bin Abi Thalib? Zaman Rasulullah dulu dia mengatur, memerintah orang seperti aku. Tapi zaman aku sekarang, aku memerintah orang sepertimu. Kata Ali. Tadi diamlah bapak tadi. Zaman Ali mulai orang protes-protes, buat kelompok-kelompok.
tak percaya lagi dengan Ali bin Abi Thalib. Akhirnya pecah sini, pecah sana, pecah sini, mengklaim dirinya yang paling benar. Akhirnya Ali pun mati terbunuh di tangan Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi, seorang sahabat Nabi juga yang menjadi Khawarij. Itu Pak Bu yang saya muliakan. Zaman Nabi tidak pernah terjadi. Tenang semua. Selesai solat, dia berharap Nabi memberikan keterangan kepada mereka. Ternyata Nabi diam saja. Ada sahabat yang menemui Rasulullah, ya Rasul, ya kata Rasul, ma'ala ma'amanta ya Rasulullah. Apa yang kau aminkan tadi itu ya Rasul. Oh itu kata Rasul. Iya ya Rasulullah. Atani Jibril faqala. Jibril datang menghampiriku dan dia berdoa. Apa doanya ya Rasul? 3 doanya kata Rasul. Di tangga pertama dia berdoa. Rahima ampu amri'in zukirta indahu falam yusalli alaika faqultu amin. Sia-sialah umur hidupnya umatmu ni Muhammad, disebut namamu di hadapannya tapi dia tidak mau berselawat kepadamu. Faqultu amin. Doa itu aku aminkan. Selawat itu ibu bapak bukan hanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu saja. Begitu disebut nama Nabi Muhammad, kita sambung dengan kalimat sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menyebut al-bakhil. Orang yang paling bakhil itu kata Rasul. Alladzi iza zukirtu indahu falam yusalli alayya. Ketika disebutkan namaku di hadapannya, dia tak mau menyambungnya berselawat kepadaku. Itu yang paling bakhil kata Rasulullah. Memang orang tak mengeluarkan duit itu bakhil juga, Pak. Tapi yang paling bakhil kata Rasul, tak mau berselawat kepada aku. Mudah-mudahan kita tak termasuk orang yang bakhil persi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, lalu yang kedua apa doanya? Rahima ampu amriin adraka abawai walam yudkhulil jannah. Sia-sialah hidupnya umat Muhammad ini ya Allah. Celaka umat Muhammad ini ya Allah. Dia diberi kesempatan hidup bersama kedua orang tuanya, tapi dia tidak masuk surga. Orang tuanya panjang umur, sakit-sakitan pula. Tapi yang kata Rasulullah, surga itu di bawah telapak kaki ibu, tak diraih oleh anak itu. Ini sia-sia hidupnya, kata doa Jibril. Fakultu amin, doa itu aku aminkan. Biaya ini sekian juta, perawatan ini sekian juta, biaya makan dan perawatan anjingnya 4 juta sebulan. Untuk orang tuanya cuma 400.000 sebulan. Kalau durhaka jelas, tapi ini bukan durhaka. Hukukul walidain, tidak memperhatikan orang tuanya. Biaya ini sekian juta, biaya ini sekian juta, biaya ini yang tak perlu pun sekian juta. Untuk orang tua 400.000 sebulan. Setiap pulang beli baju untuk istrinya, beli ini untuk istrinya, beli itu untuk istrinya. Untuk maknya tak pernah ada yang seperti itu. 4 kali acara seminggu, 4 kali pula baju-baju bagus itu bergantian dipasang oleh istrinya. Ibunya setiap sekali minggu wirid, seminggu wirid, seminggu wirid, seminggu wirid. Bajunya itu terus. Baju warna kuning pemberian Partai Golkar. Sedih, Pak. Sudah meninggal Bapak yang semuliakan, baru rebutan adik-beradik mau cium kening ibunya tadi. Jangan ditutup dulu, jangan tutup dulu. Kami mau cium keningnya. Waktu hidup kenapa tidak pernah dicium? Waktu hidup orang tua itu kenapa tidak pernah dicium?
Rapat adik-beradik, jangan sampai kain kapan orang tua kita ini kain kapan kas ke satu nama sosial ke BKMT namanya. Jangan. SKM jangan. Malu kita. Kita nih orang sukses kaya-kaya semua. Masa kain kapan standar kita pakai. Yang bagus. Ketika masih hidup kenapa nak dibelikan baju? Kenapa masih hidup kenapa nak dibelikan jilbab? Ketika dia masih hidup, kenapa tidak belikan kopiah yang bagus untuk sang ayah itu? Kain sarung yang cantik, sajadah yang bagus. Ini orang tua pergi ke masjid pakai juga sajadah yang sudah lapuk, sudah puluhan tahun. Pakai budak semiri yang sudah koyak-koyak itu. Kenapa tidak dibelikan ketika masih hidup? Bahkan Pak Bu yang saya muliakan, setiap hari kita membersihkan kotoran kita. 2 kali sehari kita membersihkan kotoran kita buang hajat. Santai saja kita membersihkannya, tak ada rasa jijik. Padahal kotoran kita itu sangat kotor. Semua kita makan, kopi, teh, lontong, pecal, buah ini, buah itu, masuk semua ke perut kita. Sekali orang tua kita mencret sakit perut, yang dimakannya apa cuma? Nasi sama sambal sayur, plus sekarang teh sama roti, itu paling ada. Kenapa tidak sanggup kita membersihkannya? Padahal yang kotoran kita jauh lebih kotor dari itu. Makanya Bapak yang semuliakan, tak diraih surga itu. Peluang ada tapi tak diraih. Sia-sia hidup dia bersama kedua orang tuanya itu. Bapak yang semuliakan, fakultu amin kata Rasul, doa ini aku aminkan. Ini bulan Sya'ban nih Pak, di akhir Sya'ban. Yang ketiga, apa doa Jibril itu? Rahima ampu amri'in adraka Ramadan falam yughfar lahu. Inilah yang menyangkut betul dengan Ramadan. Sia-sialah umatmu hidup di bulan Ramadan ya Muhammad. Dia hidup di bulan Ramadan, siang puasa, malam tarawih, tadarus Al-Quran, infak sedekah. Falam yughfar lahu, tapi tidak sedikit pun dosanya diampuni oleh Allah. Maka Pak Bu yang saya muliakan, kalau Allah panjangkan umur kita sampai kita di bulan Ramadan tahun ini, isilah Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan-jangan Ramadan tahun ini Ramadan terakhir untuk kita. Falam yughfar lahu, tak sedikit pun dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Nabi, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan perhitungan yang tepat, Allah ampuni dosa-dosa masa lalunya. Tapi Jibril berdoa, sia-sialah umat Muhammad hidup bulan Ramadan, dia puasa, malam tarawih, dosanya tidak diampuni sedikit pun. Zom. Apakah puasanya batal? Sah. Apakah tarawihnya salah? Betul. Apa baca Qur'annya keliru? Enggak. Apa sedekahnya itu dari uang haram? Halal. Tapi kenapa Bapak yang semuanya? Makanya saya sering menyampaikan di jemaah Syekh Hamidi. Kalau ada manasik haji saya sampaikan 4 hal dipastikan. Sebelum berangkat ke tanah suci, pastikan 4 hal itu kita laksanakan. 1, pastikan yang kita makan, yang kita minum sesuatu yang jelas kehalalannya. Yang kedua, pastikan kita tidak meninggalkan hutang. Yang ketiga, pastikan ilmu kita cukup untuk mengerjakan ibadah umrah, ibadah haji itu. Yang keempat, pastikan silaturahmi kita terjaga. Maka Nabi Muhammad ngomong kepada Jibril, ya Jibril, yuk berangkat sekarang. Hati sudah suci, bekal sudah cukup, yuk kita menemui Allah. Kata Jibril, belum boleh. Kenapa belum boleh? Selesaikan dulu urusan di dunia ini Muhammad. Perbaiki silaturahmi, lunasi utang kalau ada utang. Berjalan dari Mekah, Madinah, Masjidil Aqsa. Jauh Pak, dalam rangka apa? Muamalah. Selesaikan masalah, berkumpul dengan para nabi untuk apa? Silaturahmi Pak.
Ada Nabi Isa, ada Nabi Musa di situ. Ada Nabi yang lain, silaturahmi. Selesaikan dulu urusan di dunia ini. Tidak boleh kita bermohon kepada Allah, banyak ibadah kita, tapi silaturahmi kita terputus. Ibadah kita di bulan Ramadan, siang puasa malam tarawih, tapi silaturahmi kita tidak baik. Terkadang ibu bapak, ego kita ini yang membuat kita berat mengulurkan tangan untuk minta maaf kepada orang yang punya masalah dengan kita. Egonya ngomong apa? Wak yang tua, wak pula dulu, dialah seharusnya. Dalam Islam tidak mesti seperti itu, Pak. Siapa dulu yang mengulurkan tangan, dia yang mulia. Tidak mesti tua mudanya. Kenapa? Falyafu wal yasfahu ala tuibu wa yaghfirullahu lakum wallahu ghafurur rahim. Ada hubungannya dengan ibadah yang kita kerjakan. Kau ingin tidak dosamu diampuni? Ingin ya Allah. Ingin tidak ibadahmu terima? Ingin ya Allah. Perbaiki silaturahmi. Maka bermohon kita kepada Allah, menangis kita depan Ka'bah, berlinang air mata kita di malam bulan Ramadan. Tapi silaturahmi kita terputus. Wa man qata'ahu qata'tuhu. Siapa yang memutuskan silaturahmi, kata Allah, terputus rahmatku darinya. Satu di antara 5 penyesalan mayat dalam kubur ialah ketika dia memutuskan silaturahmi. 5 yang kita sesali dalam kubur. Satu di antaranya ketika kita memutus silaturahmi. Kenapa menyesal? Allah putuskan rahmat Allah. Kalau sudah terputus rahmat Allah Subhanahu wa taala, masuk surga kita dengan amal yang banyak. Kita punya miftahul jannah, anak kunci surga. Kenapa? Salat 5 waktu itu kata Rasulullah, as-salatu miftahul jannah. Salat itu anak kunci surga. Masuk kita surga. Tapi rupanya kita tidak punya tanda pengenal, ID card tak punya. Begitu kita masuk ke surga, Samsul Rijal, ya, masuk surga, iya dong. Kenapa masuk surga? Nih anak kuncinya sudah punya ini. Ini kawan-kawan kita yang berangkat haji umroh Mekah sudah ada anak kuncinya, pintu kamar tuh, tinggalnya masuk buka pintu. Tapi tanda pengenalnya mana? Kau tinggal sini kata malaikat Ridwan. Iya, mana tanda pengenalnya? Fa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Kau tak dapat ID card rahmat Allah. Maka Bapak yang semuliakan kata Rasulullah, man mata wa bari'u min salas dakhala jannah. Ada orang-orang yang masuk surga tapi terhalang tak boleh masuk surga. Amal cukup, ibadah banyak, tapi kenapa belum boleh masuk surga? Satu di antara penyebabnya yaitu memutus hubungan silaturahmi. Bah, ibu dah 3 hari itu tak cakap-cakap dengan ketua majelis taklim tu. Apa masalahnya? Begini. Sakit hati aku nengoknya. Dah 3 hari ibu, kalau 3 hari tak tegur sapa, ibadah kita tertolak. Tak terima lagi oleh Allah. Ibu segeralah tegur sapa dengan dia. Jangan ke 3 hari, sampai mati pun aku tak tegur sapa dengan dia, tak apa-apa tu. Waktu hidup tidak ada efeknya, Pak. Masuk kubur tahu memutus rahmat Allah. Baru menangis Bapak yang semuanya kan ada anak saya besok mengucapkan mohon maaf kepada orang-orang yang melayat. Cukup? Tidak cukup, Pak. Meninggallah saya, apa kata anak saya? Mohon maaf Bapak Ibu, para pelayan, mungkin ayah saya ini berceramah kemana-mana, ada Bapak Ibu yang tersinggung, merasa sakit hati, oleh sebab itu melalui saya Ibu Bapak, mohon ayah saya ini berikan maaf. Apakah Bapak Ibu maafannya? Maaf. Sampai ke lutut angguknya, Pak. Cukup? Belum. Kenapa belum? Kata Rasulullah, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa fi ma qabla atafarraqa." Bertemu dulu berjabat tangan kata Rasulullah, baru Allah gugurkan dosa mereka berdua itu.
Makanya menjelang menyambut bulan suci Ramadan banyak kegiatan di masjid, musola, di kantor, di rumah. Undang orang kiri kanan muka belakang jamaah masjid, RT RW diundang. Dalam rangka apa? Bukan untuk makan sebenarnya, untuk memperbaiki hubungan silaturahmi. Siap acara diiringi dengan selawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Kita pun bersalam-salaman. Dalam rangka apa ini? Menyambut bulan suci Ramadan. Yang suci mau datang, kita sucikan pula tempat datangnya ini. Masa wali kota saja mau berkunjung ke masjid ini bersih luar dalam. Ini Ramadan yang mau berkunjung ke tempat kita. Ganti itu sejadah-sejadah yang sudah laku. Mukena yang sudah lama, yang sudah banyak tai lalatnya, ganti itu. Ramadan mau datang. Makanya dulu Bapak yang semuliakan, 2 bulan menjelang Ramadan mau tiba itu sudah banyak tuh kacang tanah dijemur depan rumah, Pak. Itu apa kacang tanah ini, mah? Untuk bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan? Bulan Ramadan besok buat pecal. Tak apa pecal? Berbuka puasa. Sudah jauh-jauh ada persiapan. Wajar Nabi 2 bulan sudah persiapan juga. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. 2 bulan tuh Nabi itu. Doa seperti itu. Maka Bapak yang saya muliakan, tidak cukup dengan pengumuman-pengumuman tadi, apalagi pakai WA, pakai pantun pula, Pak. Ramadan sudah diambang pintu, salah dan janggal mohon dimaafkan. Tidak cukup. Nah, Bapak yang semuliakan, percuma kata Jibril, amin kata Rasulullah. Pastikan Pak Bu silaturahmi kita diperbaiki. Biarlah kita kalah di mata manusia, tapi kita mulia di mata Allah. Kita yang mohon maaf kepada yang lebih muda, kata orang bodoh, masa awak yang tua awak pula minta maaf duluan. Biarlah kalah di mata manusia, tapi mulia di mata Allah. Pak Bu yang saya muliakan, yang kedua, apa yang membuat ibadah kita itu tak bernilai? Suatu kali Nabi Muhammad diundang oleh anak sahabat. Anak sahabat. Ya Rasul, ya ada apa kata Rasulullah? Ayah saya meninggal dunia ya Rasul. Lalu, tolonglah engkau yang menyelenggarakan jenazah orang tua saya Rasul. Baik kata Rasulullah. InsyaAllah, dululah kau pulang, nanti saya nyusul. Pulang anak tadi tak lama sampai di rumah, Rasulullah pun sampai pula ke rumah. Mayat sudah dikafani, tinggal nyolatkan. Ya Rasul, mohonlah engkau jadi imam ya Rasulullah. Dia beda Pak, orang yang alim, orang yang berilmu, jadi imam dengan orang yang kurang alim beda nilainya. Maka dia minta Nabi Muhammad jadi imam. Baiklah kalau gitu kata Rasulullah. Tapi saya mau nanya dulu, apakah jenazah ini punya utang? Iya ya Rasulullah. Hah? Siapa yang mau jamin utang jenazah ini? Tak ada satupun yang ngomong. Diulang lagi Rasulullah. Hah, ada tak yang mau jamin utang jenazah ini? Tak ada juga jawaban. Diam semua. Oi, kata Rasulullah, ada tak jamin? Tak ada juga yang jawab. Lalu itu kata Rasulullah, saya tak ikut nyolatkan jenazah ini, saya pulang. Ditinggalkan. Memang jenazah sama Rasulullah itu sholatnya di rumah, tak dibawa ke masjid. Ada sih dibawa cuma satu-satu saja. Banyak di rumah. Kalau sekarang rata-rata jenazah dibawa ke masjid. Kenapa dibawa ke masjid Pak? Satu alasannya biar ramai orang yang nyolatkan. Yang kedua, biar dia masuk masjid, Pak. Selama ini tidak masuk masjid dia. Itu dibawa ke masjid. Tak mau pula sholat belakang imam, depan imam pula sholat. Saya pulang ke Rasulullah, tidak ikut. Kenapa? Kalaupun Nabi yang nyolatkan, Nabi yang mendoakan, selama hatta yuqda anhu, utang itu belum dilunasi, maka dia
terhalang masuk surga. Begitu beratnya, Pak. Kita yang sudah tua-tua nih, kita lihat ke belakang. Nabi tak sebut besar kecilnya utang, tak pula sebut utang di mana, pada siapa, tempatnya di mana, bangka atau organisasi, koperasi atau pribadi orang, tak sebut Nabi utang. Nah, kita yang tua-tua begini, Pak, dari view belakang waktu muda-muda dulu, SMP, SMA, ada ndak utang lontong di kantin yang tidak dibayar? Kadang makan goreng pisang 3, bayar 2. Bangga pula cerita sama kawan, ada makan 3 dan bayar 2, tak tahu ya dia. Ingat-ingat, Pak, utang. Iyalah kalau orangnya masih hidup, sudah meninggal dunia gimana? Anak tak ada di sini, sudah pindah ke Jawa semua. Saya, Pak Buyang semuliakan, beberapa tahun yang lalu, ingat saya, dulu waktu saya SD, saya sekolah tak pakai sepatu. Setiap belajar oleh guru saya itu disuruh saya ngutip sampah seputar sekolah dulu. Baru boleh masuk ke kelas. Jadi oleh ayah saya itu, pergilah dia ngutang sepatu. Waktu itu sepatu harganya Rp1.250. Ngutang, Pak. Barulah saya bisa masuk sekolah pada jamnya itu. Biasa ngutip sampah, sekarang enggak. Beberapa tahun lalu saya ingat. Saya tanya ayah saya, dulu ayah pernah ngutang sepatu waktu saya SD dulu. Sudah dibayar belum? Belum gitu. Coba dibayar ya. Dicarilah oleh ayah saya itu. Tidak pernah ayah ke pesantren, sudah super tua dia, sudah tua. Di kampung itu ayah saya yang paling tua. Pergi ke pasar, dicari. Rupanya penjual sepatu sudah tak menggalas lagi dia, Pak. Udah di rumah saja. Karena yang jual itu udah tua juga. Dicarilah ke rumahnya. Akhirnya ketemu. Apa tuh? Ini ya cerita kita yang lama-lama. Apa cerita tuh? Utang sepatu anak selalu Tuhan. Tak ingat selagi dah kata tukang sepatu. Berapa tuh ya? 1.250.000. Berapa kira-kira saya bayar sekarang ini? Untunglah si pemilik pedagang sepatu itu masih hidup dan dia pun tidak neko-neko pula. Terserah tuh lah bayar berapa. Nah, dibayarlah oleh ayah saya itu 300.000. Kerelaan kita ya, ayo. Panjang nih, Pak. Makanya Bapak yang sebenarnya kan syukur masih ada orangnya. Kalau tak ada, dan kita usahakan cari di mana, buka di Facebook tak ketemu, buka di medsos tak ketemu. Apa kata ulama kita? Gantilah utang kita itu sesuai dengan zamannya. Zaman sekarang, kalau goreng pisang dulu 100, sekarang 1.500 atau 2.500. Satu. Sedekah kan, kirimkan doa untuknya. Begitu panjang urusan. Al-Baqarah 282, Bapak yang semuliakan. Ayat yang paling panjang dalam satu surat, hampir satu halaman, ceritanya masalah utang. Nah, Ibu Bapak, menjelang bulan Ramadan ini, Nabi juga mengajarkan kepada kita. Selesai Nabi silaturahmi, Bapak yang semuliakan, sudah diperbaiki silaturahmi, Nabi jadi imam, lalu apa lagi? Dihidangkan pada Nabi 2 gelas minuman. Coba Bapak Ibu bayangkan, jika Nabi memilih arak, jadikah Nabi bertemu dengan Allah Isra Mi'raj? Bukan efeknya ke kita, jadi tidak Nabi berangkat menemui Allah. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Pastikan Pak, menjelang Ramadan ini kita bersih dari itu. Kalau tak halal jangan dibawa pulang, tak baik jangan dimakan. Kalaupun halal baik, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan berperilaku gayanya syaitan. Satu biji nasi yang tersisa di piring kita, satu beras. Satu beras 6 bulan menunggu. 50 beras beratnya 1 gram. 50 beras 1 gram beratnya. Kalau yang makan itu 200 juta penduduk Indonesia, 200 piring, satu piring ada 1 biji nasi, 4 ton mubazirnya, Pak.
kolektif. Maka wajar Islam dari dulu sudah mengingatkan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan mubazir, mubazir itu juga kawan syaitan. Walaupun cuma satu biji nasi. Maka Bapak yang semuliakan, Ramadan bulan yang suci, Ramadan bulan berkah. Apa kata Rasulullah? Dibukakan seluruh pintu surga. Wa uliqat abwabun nar, ditutup semua pintu neraka. Terakhir Bapak yang semuliakan dari sebuah hadis ini riwayatkan dari Imam Ahmad. Apa kata dia? Diangkat siksa kubur atau dibebaskan penduduk kubur itu. Kalau dia bebas kemana dia Pak? Apa tidur-tidur di kuburan? Tidak. Maka ulama menerangkan dalam kitabnya. Apa itu? Dia syifaul qulub, dia pulang ke rumah tempat tinggalnya di dunia. Selama Ramadan dia di rumah tempat tinggal di dunia. Yang paling sedih ialah satu, ketika dia pulang ke rumah itu rupanya sudah ditempati oleh orang lain. Dijual oleh anak-anaknya, dibagi uangnya sama rata, pulang dia, kok orang lain tinggal di rumah. Yang kedua Bapak yang semuliakan, berakhir Ramadan dia ada yang mendapatkan 3 hal, ada yang tak mendapatkan. Apa itu yang dapatkan? Ada ndak di rumah itu doa untuknya, ada ndak sedekah untuknya, ada ndak baca Quran untuknya. Detik-detik berakhirnya bulan Ramadan, kita takbir bergembira menang kita di bulan Ramadan. Kita buka baju kita malam itu, nak, kau pakai baju ini besok, ayah pakai ini besok, ibumu pakai ini besok, nak, kakak pakai baju ini besok. Tapi dia sudah melipat kainnya untuk kembali ke tempat. Kita buka baju, dia tutup baju. Pulang kita dari lapangan Idul Fitri, dia pun digiring pula ke tempatnya ke alam barzah. Sampai tempat itu, kiri kanan muka belakang banyak bawa bekal, bawa bakul kiriman dari anak cucu dan keluarga pasangan yang masih hidup. Orang tua kita rupanya terduduk terhenyak di situ, tak bawa apa-apa. Kenapa? Anaknya sudah melupakannya. Maka Bapak yang semuliakan, bertakbir kita gembira, menangis dia menahan sedih, tak ada didapatkan dari anak-anaknya. Oleh sebab itu Bapak yang semuliakan, Allah berikan kita pertemuan dengan bulan Ramadan tahun ini, isilah dengan sebaik-baiknya. Jangan jauh-jauh dari masjid, isi dengan ibadah sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Jangan-jangan ini adalah Ramadan yang terakhir yang Allah berikan kepada kita. Ini saja ya Bapak, kajian kita subuh hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Saya Samsul Rijal mohon maaf atas segala kehilapan, kesalahan, mungkin salah cakap, salah pandang, salah gurauan yang tidak sesuai dengan Ibu Bapak semua. Saya mohon diberi maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu tentu tidak ada salahnya. Kalau ada pun sudah saya maafkan dari lubuk hati yang paling dalam. Waduh, salahnya Ustaz. Ustaz ceramah cerita terus belakang tuh. Kalau cerita atau ceramah itu bukan kesalahan, itu cuma kebiasaan saja. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari sebagian kepada Ustaz yang telah memberikan bagaimana suku ini semua apa yang disampaikan. Kita beri kepada pelajaran untuk menghadapi bulan Ramadan tahun ini 1445 Hijriah ya Allah. Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan sholat zuhur, kemudian kita lanjutkan dengan selamat pagi. Insyaallah pada pertanyaan besok akan diisi oleh Ustaz Al-Fitri di Sore dengan kajian fikih puasa. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.